Banyak trader yang bertanya kepada gua, "Bang, FFG itu apa sih?" Oke, jadi FFG itu adalah semacam anomali ruang waktu di chart tempat likuiditas hilang, institusi teleportasi order mereka dan trader return nangis di pojokan. Biasanya ini terjadi karena ada pergerakan harga super cepat ke arah satu kayak roket meledak karena institusi gede masuk dengan segede gaban. Nah, pergerakan harga yang terlalu cepat itu bikin market nggak sempat isi order secara normal. Jadi inilah sebuah celah terlihat yang kita sebut fair value gap. Oi, lu dosen kalkulus. Nah, jadi di video kali ini gue akan membahas mengenai taktik FFG yang bisa kalian implementasikan di strategi lu sendiri sebagai entry confluence. Pertama-tama, gue akan ngasih lu metafora tentang sebenarnya apa itu sih FFG. Dan gue akan ngejelasin sesimpel dan sesederhana mungkin. Dan juga sedetail mungkin. Jadi, gue berharap kalian tidak skip video ini karena setiap detail itu sangat penting. Oke, nah kalian pasti bingung. Lu mau bahas FFG atau bahas apaan? Kok ada mobil McLaren, ada orang, ada polisi tidur, ada kantor di sini. Oke. Kan tadi gue udah bilang, gue akan ngejelasin menggunakan metafora biar lebih simpel dan lebih gampang dicerna. Oke, jadi ibarat kata lu itu adalah seorang businessman ya. Dan lu itu naik mobil McLaren nih. Lu mau berangkat ke kantor. Karena pas itu lu udah mau telat, lu bawa mobil itu kenceng kali. Sampai kan ke kantor kan. Lu naik mobil McLaren lu kenceng-kenceng sampai ke kantor. Tapi tanpa lu sadari, bumper lu ketinggalan di tengah jalan. Nah, bumper lu ketinggalan di tengah jalan nih. Pas lu sampai kantor lu baru sadar, bumper gua kayaknya tadi pas lewatin polisi tidur jatuh deh. Jadi lu balik lagi, lu naik mobil, balik lagi ke tadi bumper lu jatuh, yaitu di sini. Di tempat bumper lu jatuh ya di polisi tidur sini kan. Lu ambil, baru lu lanjut lagi menuju perjalanan ke kantor. Oke, jadi maksud dari gambaran ini adalah fair value gap. Gap itu terjadi karena harga itu mobil di sini ya, bergerak terlalu cepat menuju ke satu arah, itu ke kantor nih. Sehingga dia meninggalkan sebuah gap ketika dia berjalan sangat laju ke arah market. Saking kencengnya, dia ninggalin gap nih di sini. Gapnya itu adalah bumper mobil di cerita ini. Jadi ini adalah harga bergerak terlalu cepat ke kantor, saking cepatnya ketinggalan gap atau bumper mobil di sini. Rata-rata ketika price meninggalkan sebuah gap, dia akan balik lagi untuk mengambil gapnya tersebut yang dia tinggalkan. Di contoh ini dia akan mengambil bumper yang ketinggalan di polisi tidur ini. Oke, jadi ada dua cara trading FFG. Yang pertama itu kita trading dengan cara rejection dari FFG seperti yang digambar ini. Dan yang kedua itu kita trading ketika FFG kita sudah kena swap. Sama halnya seperti liquidity, kena swap, kena sapu ke bawah, kemudian dia taps ke order block atau ke supply demand kita, baru push ke atas. Nah, tenang aja, mungkin kedengaran agak rumit, tapi nanti akan gue jelaskan di chart secara langsung. Oke guys, kita langsung lanjut menganalisa pair GBP USD di time frame 5 menit aja. Seperti biasa, pertama-tama kita harus mengidentifikasikan trend market pada saat ini itu bagaimana. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan dengan baik, price itu sedang melakukan downtrend karena menciptakan sebuah lower low di sini, lower high di sini, lower low di sini, lower high di sini, lower low di sini. Jadi sama dengan downtrend. Kemudian ketika downtrend itu terjadi, harga itu push secara signifikan terlalu cepat ke bawah sehingga meninggalkan gap di sini nih. Kalian harus perhatikan ya. Gue bakal taruh fair value gap ini di bawah wick sini. Oke, gue zoom dikit. Di bawah wick ini seperti ini, kemudian di atas wick ini sebagai fair value gap karena di jarak antara di sini sampai ke bawah sini harga itu belum benar-benar memenuhi gapnya sehingga meninggalkan sebuah gap yang cukup besar. Ini tetap gua klasifikasikan sebagai gap ya karena dia as you can see candle ini belum cukup terisi gapnya, meninggalkan gap yang cukup besar. Jadi seperti metafora tadi gue jelaskan, harga itu bergerak terlalu cepat, saking cepatnya ketinggalan bumper dia di tengah jalan. Jadi gue bakal antisipasi antara satu atau dua hal. Yang pertama itu gue antisipasi harga bakal reject dari fair value gap ini. Stop loss gue sekitar 120 pips, kemudian target tuh 1:1,5 ya. Oke, 1:1,5. Tapi yang sangat-sangat ideal, risk to reward yang sangat-sangat ideal itu adalah 1:2. Tapi ini hanya untuk contoh ya. Ini sebagai fair value gap itu skenario ke satu. Skenario kedua itu gue bakal tunggu fair value gap kena swap, kemudian balik ke area supply yaitu di sini. Di sini. Gue antisipasi ini skenario kedua, yang tadi itu skenario pertama.
TP di bawah sini 1/4. Jadi skenario pertama fair value gap reject, skenario kedua fair value gap swipe kena hantam, fair value gapnya kayak liquidity itu dihantam ke atas menuju supply area kita baru ke bawah. Jadi itu dua skenario yang bakal gua lihat. Kita lihat ya gimana harga itu pecah. Boom, 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 boom. Oke, kita udah enter guys di fair value gap ini. Kita lihat gimana price bergerak. Ayo dong, TP dong, TP dong, TP dong. Hai, belum TP. TP, wait, TP belum. Dikit lagi, sekali lagi. Mantap guys. Jadi tampaknya di trade ini price itu melakukan sebuah fair value gap reject. Dia reject dari fair value gap dia yang di sini, kemudian dia turun ke bawah. Nah, sebuah tips yang cukup penting juga ya. Fair value gap ini bukan merupakan strategi tersendiri, melainkan fair value gap ini bersifat sebagai bumbu tambahan atau extra confluence untuk strategi lu masing-masing yang berguna untuk meningkatkan probabilitas kemenangan lu. Dan poin satu lagi yang cukup penting. Nah, kalau misalnya kalian lihat kayak gini nih, atau gue replay dikit ya, replay ke sini. Nah, kalau misal price baru melakukan hal seperti ini, gue masih belum bisa mengklasifikasikan fair value gap gue di mana, karena price itu belum bergerak cukup lama untuk gue klasifikasikan sebagai fair value gap itu di daerah sini. Jadi gue bakal tunggu harga untuk terbentuk dulu, at least sedikit structure di sini, lalu gue bakal lihat ternyata gap mana yang belum di fill. Nah, oke. Sepertinya ini kan kita udah jelas nih. Gap mana yang belum di-fill, yaitu gap dari sini ke sini. Nah, jadi kita setelah price itu push secara signifikan ke bawah, kita bakal tunggu structure itu terbentuk dulu di sini. At least seperti inilah. Ini paling minimal. Baru kita klasifikasikan gap yang dihasilkan oleh harga itu dari mana sampai mana. Zone fair value gap itu dari mana sampai mana. Kalau di contoh ini dari sini sampai sini. Nah, ini penting untuk dicatat ya guys. Oke, selanjutnya kita lanjut menganalisa pair XAU USD di time frame 5 menit. Seperti biasa, yang udah gua ngomong berulang-ulang kali, kita pertama-tama harus mengidentifikasikan tren dari harga di pair yang akan lu analisakan. Untuk contoh ini, kita lihat di pair XAU USD sedang melakukan sebuah downtrend. Kenapa? Karena dia menciptakan sebuah low di sini, low high di sini, low di sini, lower high di sini, low di bawah sini. Kemudian antisipasi sebuah lower high mungkin di supply area di sini atau bahkan di supply area di sini. Oke, dan apa yang terjadi ketika price itu push ke bawah? Terjadi sebuah gap yang sangat besar di sini nih. Nah, tuh. Gue bakal gambar fair value gap kita di bawah wick sini, kemudian di atas wick sini. Seperti ini. Ini merupakan fair value gap kita. Oke, kemudian gua akan klasifikasikan supply area kita itu di daerah sini. Ini merupakan supply area kita. Ini supply area, kemudian ini merupakan fair value gap kita. Oke, udah pas. Jadi gue bakal enter antara kalau misalnya harga itu reject dari FFG ke bawah atau harga itu swap FFG ke supply area kemudian ke bawah. Jadi kita lihat skenario mana yang bakal bermain di trade ini. Ini hanya untuk contoh ya guys, jadi gue gak gitu pedulikan risk to reward karena ini hanya untuk demonstrasi. Dan di sini risk to reward kita hanya 1/1, sangat jelek ya. Risk to reward yang sangat ideal itu adalah 1/2, ingat guys. Itu paling minimal. 1/2 itu paling minimal. Kemudian kita pasang juga sell limit di sini. Oke, stop loss di atas seperti ini, kemudian TP di bawah sini 1/5 lah. Ini baru mantap nih. Risk to reward 1/5. Kalau risk to reward 1/1 kurang bagus guys. Ideal itu minimal 1/2. Oke, kita lihat ya gimana harga price out. Apakah dia bakal reject dari FFG ini atau bakal swap FFG ini kemudian ke supply baru ke bawah. Kita lihat bagaimana. Oke, kita udah masuk ya di FFG ini. Gua antisipasi harga bakal reject dari FFG ini atau bakal swap ke supply baru reject. Kita lihat gimana. Tampaknya kita kena swap. FFG kita kena swap ya guys. Kalian lihat di sini. FFG kita berhasil kena swap. Jadi kemungkinan besar harga bakal swap FFG. Setelah dia swap FFG, dia bakal reject dari supply area kita di sini kemudian baru ke bawah sini, at least ke low sini. Kita lihat gimana harga itu bermain. Boom. Oke, kita lihat di sini kalau misalnya kalian berada di broker yang spreadnya itu jelek,
kemungkinan besar sudah kena stop loss ya, atau mungkin di prop firm yang spreadnya jelek kemungkinan besar udah di stop loss. Tapi kalau misalnya belum, kalian menggunakan broker bagus, kemungkinan besar dia masih belum kena stop loss dan masih berada dalam posisi. Kita lihat gimana harga bermain. Ini kita udah kena trigger ya, kita udah enter yang di sini, itu di supply area ketika fair value gap kita kena swap. Harga masuk ke supply area, oke, dikit lagi TP guys, dikit lagi. Ayo, Shopee pula. Ayo dong, TP. Kita kena TP guys di supply area ini. Jadi ini merupakan contoh trade dari fair value gap yang kena swap, kemudian menuju ke supply area, reject dari supply area, kemudian ke bawah. Jadi ada dua skenario yang harus kalian ingat ya. Yang pertama itu reject dari fair value gap ke bawah, atau swap fair value gap ke supply atau demand area, kemudian melanjutkan arah trend atau arah sesuai dengan harga. Jadi ini merupakan video mengenai fair value gap, dan gue berharap kalian semua dapat lebih mengerti terkait pengertian sesungguhnya dan bagaimana cara trading dengan menggunakan konsep fair value gap. Bagi Anda yang masih belum paham, gue sangat menyarankan untuk menonton ulang beberapa kali sampai kalian mengerti konsep-konsep ini, karena sangat edukatif sekali ya ilmu-ilmu ini, dan di luar sana kalian gak bakal menemukan ilmu yang sepenting, sebeneficial, seedukatif, sedetail ini secara gratis. Jadi gue berharap kalian like, subscribe, dan join grup analisa Discord gue, link di deskripsi. See you guys on the next video.